Acara selanjutnya, kegiatan belajar dan mengajar di pesantren Darul Ihsan. Hal ini disampaikan oleh Mudir Muda Abun Ahmad Zaifi Wali. Kepada Abun Ahmad Zaifi Wali, waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puja dan puji marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, dan juga kepada ulama-ulama pewaris beliau yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai. Abuya, guru kita bersama, dan juga guru kita yang telah berhadir dari Cibinong, Bapak Kiai, dan di mana kita ketahui selama 1 bulan lebih pesantren ini dinonaktifkan sementara belajar mengajar dalam menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Namun setelah berlalu bulan Ramadan dan Idul Fitri, ini kembali dibuka, diaktifkan kembali belajar mengajar di pondok pesantren Darul Ihsan ini, dan yang muridnya mencapai lebih kurang 1.500 orang lebih, sekitar 7 atau 800 santri laki-laki dan juga 700 santri perempuan, yang mereka ini semuanya kadang-kadang ada yang berasal dari Manado, ada yang dari Palembang, ada yang dari Banda Aceh, seluruh Aceh lah, dari Birut, dari Aceh Utara, dari Aceh Timur, dan juga dari Barat Selatan, Labuh, Nagan Raya, Abdia, Aceh Selatan, Singkil, dan Sulu Salam. Mereka ini semuanya mondok di sini tentunya menuntut ilmu agama, yang dimana kita melihat sekarang Bapak Ibu, agama ini sudah tidak dipedulikan lagi. Bahkan kita melihat anak-anak kita terjadi kenakalan-kenakalan, sabu-sabu, ya, dan pencurian dan lain sebagainya lah. Ini semuanya dikarenakan karena agamanya tidak ada, karena keimanannya itu tipis, karena akhlaknya itu sudah jauh daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka misi-misi Tauhid Tasawuf, misi-misi pesantren ini sesuai dengan apa yang dibawa oleh Abuya, yaitu bagaimana kita meningkatkan keimanan, bagaimana supaya kita mudah dalam melakukan ibadah, bagaimana supaya kita bisa berakhlak mulia. Bila itu sudah kita dapatkan, anak-anak kita sudah tahu ibadah, sudah kuat imannya dan sudah berakhlak, itulah kesuksesan yang hakiki, yang abadi. Bukanlah kesuksesan itu bila anak kita punya harta benda, punya pangkat tinggi, jabatan dan lain sebagainya. Itu bukan kesuksesan. Kenapa? Karena itu semua tidak kekal abadi dan hanya sifatnya sementara. Tapi kalau keimanan Bapak Ibu, akhlak dan ibadah, inilah kesuksesan yang abadi. Inilah nikmat yang paling besar. Maka oleh sebab itu, kepada kita semua yang punya anak, ya, yang masih usia belajar, mari sama-sama kita mondokkan anak kita di sini, karena tidak ada lain tujuan kita
supaya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang saleh dan saleha, yang dapat membantu kita nanti di yaumil qiyamah, mulai di alam kubur sampai kepada mahsyar, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa anak yang saleh. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian dari wali-wali Nanggro dalam Anda mengajak umat bergabung dengan tauhid tasawuf. Hal ini pertama disampaikan oleh Wali Nanggro dari Benar Meriah. Kepada Wali Nanggro Benar Meriah, waktu dan tempat kami persilakan, limit waktu 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Abuya, kita doakan semoga Abuya sehat. Allah panjangkan umur Abuya. Dan begitu juga doa yang sama kepada Inya dan Umi, serta kepada abu-abu muda, seluruh keluarga besar Abuya. Yang kami muliakan dan kami hormati guru kita bersama Kiai Zen Zarnyuji dari Cibinong Bogor. Yang kami hormati para gubernur, wali-wali Nanggro, wabil khusus Wali Nanggro Jakarta. Yang kami muliakan para anggota dewan, baik yang ada dari Aceh ataupun dari luar Aceh. Yang kami muliakan dan kami hormati seluruh hadirin hadirat yang berhadir pada hari yang berbahagia ini. Nama kami Abu Bakar Siddiq. Haji Abu Bakar Siddiq. Pekerjaan kami sehari-hari, tempat tinggal di Bontul Kumumu, Kecamatan Permata, Kabupaten Benar Meriah. Sehari-hari kami bekerja sebagai aparatur sipil negara yang pada saat ini sebagai Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Benar Meriah. Kemudian di dalam tauhid tasawuf pada saat ini merupakan sebagai Wali Nanggro Kabupaten Benar Meriah. Yang kami lakukan pada saat ini beserta dengan guru-guru yang ada di Kabupaten Benar Meriah, yaitu Guru Alisha, Bapak Tengku Muhammad Soleh, Guru Alirsa, dan juga ada Tengku Karim dan tengku-tengku yang lain, berupaya mengajak terutama sekali kepada keluarga-keluarga dan di lingkungan tempat pekerjaan. Alhamdulillah, sebelum Ramadan kemarin di kantor Komplek Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja juga sudah diadakan pengkajian tauhid tasawuf setiap malam Rabu. Dan kami mengajak guru-guru untuk bergantian menyampaikan kepada masyarakat sekitar yang hadir dan juga kepada aparat pegawai kantor tersebut. Dan juga kepada guru-guru
di mana ada tempat-tempat ataupun kegiatan-kegiatan baik pesta pernikahan ataupun takziah yang selama ini dihadiri oleh guru-guru kami. Ini semuanya menyampaikan makalah-makalah Abuya dan juga disyarah ataupun diberikan penjelasan oleh para guru-guru yang ada di Banda Meriah. Pada umumnya kampung-kampung yang menerima kehadiran MPTT, alhamdulillah kita lihat perubahannya cukup besar, Bu ya. Yang sebelumnya kalau umpamanya kampung yang tempat berjudi, alhamdulillah dengan sendirinya judi itu tertinggalkan. Mengenai syarat berjamaah yang sebelumnya kita dianggap tidak bersyariat oleh yang tidak suka kepada kita, alhamdulillah sekarang jamaah yang sudah bergabung ke MPTT malah sudah kebanyakan di tempat-tempat mereka masing-masing merupakan sudah mulai membuka pintu masjid, artinya sudah lebih awal datang ke masjid. Sekian dan demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalan dari Barus yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Jawali Pasaribu kepada Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuha wa rasama samsal bayani fi suduril ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Sedikit puja sedalam syukur, mari sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, sampai detik ini masih melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi di tempat abuya kita yang terhormat. Selawat beriring salam tak bosannya kami sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan syafaatnya nanti yang kita harapkan di hari kemudian kelak. Amin ya Allah. Al-Mukarram abuya kami yang sengaja berhadir di tengah-tengah kita, yang terhormat para bapak-bapak kami, bapak-bapak bupati dari beberapa daerah di kabupaten. Pertama saya kenalkan, nama saya Jawali, punya marga Pasaribu. Berarti saya dapat warisan sedikit, dapat walinya. Bertempat tinggal di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Tepatnya kalau dihitung dari perjalanan itu lebih kurang 11 jam dari Lambanaci ke Kecamatan Barus, melewati Kabupaten Aceh Sikil. Terima kasih Bu ya. Di sini kenapa kata Abu ya tadi, kenapa Barus terkenal?
Barus terkenal karena ada sejarah di sana yang menunjukkan makam-makam aulia yang setahu kami berjumlah 44 di Kecamatan Barus. Itulah yang sering dikunjungi dari berbagai daerah di Indonesia ini. Kemudian kenapa saya sampai ke sini? Dari sudah lama berniat untuk masuk ke komplek Abuya ini, namun belum ada pergerakan. Setelah belakangan ini langsung Pak Wali dari Rimo dengan rekan-rekannya beberapa orang datang ke Barus, berjumpa dengan saya. Beliau ceritakan bagaimana situasi yang ada pada saat ini yang telah dilaksanakan oleh para bapak-bapak tersebut. Tanpa tawar-menawar kami merasa tertarik, dan pada saat inilah kami hadir di tempat Buya ini untuk menyandarkan diri memperoleh ilmu dari Abuya. Mudah-mudahan setelah pulang kami dari tempat ini, insya Allah kalau Allah berkehendak, Kota Barus akan kita jadikan kota tauhid dan tasawuf. Allahu Akbar. Kemudian Abuya, kalau niat Abuya pertama mau datang ke Barus, saya bermohon jangan lagi Buya batalkan ini. Kalau Buya batalkan ini, mungkin saya pun pribadi agak merasa sakit. Tapi Buya, jangan Buya anggap saya yang berbicara ini sebuah siang semalam. Gubernur dari MPBT dari Sibolga, saya baru semalam belajar sama abang anda kami Jamil untuk penyampaian ini. Dan pada saat ini Abuya baru pertama kali mungkin dari Barus untuk mengikuti Abuya di sini. Itulah orangnya saya. Mudah-mudahan setelah ini Abuya, insya Allah kita akan meraih dan mengajak umat untuk ikut bersama-sama nantinya belajar dengan Abuya di sini. Amin. Kami rasa Abuya tidak ada yang perlu kami sampaikan lagi. Kurang lebihnya kami mohon diberikan kemaafan di dunia wal akhirah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyampaian dari wali-wali Nangdo yang kedua, waktu 7 menit. Yang kedua dari Singkil. Kepada wali Nangdo Singkil kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan ayah rohani kita bersama serta Nyak dan Umi dan seluruh keluarga beliau, juga yang kita muliakan ayahanda kita Ki Haji Zain Zarnudi dari Bogor, seluruh para wali Nanggro dan seluruh gubernur MPTT dan para bapak muda dan seluruh perwakilan pemerintah yang kami muliakan. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Perkenalkan, nama kami Islin, berasal dari Singkil. Jabatan dalam MPTT yang diberikan oleh Abuya sebagai Wali Nangro MPTT Aceh Singkil. Pekerjaan sehari-hari guru ngaji. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, perjuangan yang kita lakukan di Aceh Singkil, kita terus menyampaikan dakwah-dakwah tasawuf di desa-desa, di kecamatan. Maka dalam penyampaian dakwah tersebut, terutama yang paling utama kita sampaikan adalah tentang pentingnya bertobat kepada Allah. Kita ajak anak muda untuk bertobat kepada Allah, karena tobat ini adalah dasar untuk mencapai makamat-makamat untuk bisa sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika penyampaian tobat itu, mereka sudah ada berkeinginan, baik para anak-anak muda kita, para mantan-mantan narkoba, dan begitu juga pada masyarakat biasa. Maka inilah jalan dakwah kita untuk mengajak mereka untuk bertobat dan masuk tarekat kepada Abuya. Kenapa? Jika mereka kita ajak dan kita bawa mereka bertobat untuk kita, maka bisa dipastikan itu tidak akan bertahan lama. Maka dakwah seperti ini tidak boleh. Kita terus mengajak mereka, maka kita bawa mereka untuk bertobat dan masuk tarekat kepada Abuya, agar disinilah mereka merasakan pantulan-pantulan cahaya Abuya yang masuk ke dalam dada mereka, sehingga tumbuhlah di dalam batinnya himmah, tumbuhlah di dalam batinnya ketaatan kepada Allah, tumbuhlah di dalam batinnya untuk ikut bersama berjuang dengan kita. Maka inilah kita harapkan bagi kita, kami di Aceh Singkil, maka seluruh aspek segala kegiatan itu kita lakukan. Berdakwah para pejabat, kami membawa Pak Juli Hardin. Nah, mereka sejenis, supaya Pak Juli Hardin yang menyampaikan dakwah itu kepada mereka. Ketika dakwah itu kita sampaikan kepada orang-orang mantan-mantan narkoba, ada juga teman-teman kita yang sudah bertobat dan bertobat kepada Allah, maka mereka kita bawa untuk berjuang mengajak teman-teman lainnya. Dan begitu juga kepada anak-anak murid, anak-anak diniyah, anak-anak TPA, kita dakwahkan tauhid sufi itu kepada mereka. Kita ajak mereka untuk berzikir ratib seribu. Mudah-mudahan dengan anak-anak ini berzikir, dapat menyampaikan ratib seribu ini kepada orang-orang tua mereka, sehingga mereka bergabung kepada tauhid tasawuf. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur pada Allah, berselawat kepada Rasul, dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Mukarram al-Muhtaram, ayah ruhani kita Abuya, beserta keluarga besar beliau Umi dan Inya, mudah-mudahan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita muliakan ayahanda kita Kiai Haji Zain Zarnuji, yang juga telah berhadir di Pondok Darul Ihsan yang kita cintai ini. Para abu-abu muda, para khalifah, para munafik, para anggota-anggota dewan,
pada wali-wali Nanggro, khususnya kepada Wali Nanggro Jakarta yang selalu menasihati kami, memberi bimbingan kepada kami bagaimana memperjuangkan ajaran tauhid tasawuf agar bisa bercahaya di dalam batin-batin umat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, perkembangan tauhid tasawuf khususnya Rimo dan sekitarnya, karena ini kami sama Wali Singkil ini ada pembagian tugas untuk daerah lautan. Singkil ke sana, beliau yang berjuang, kan begitu Wali ya. Nah, untuk daerah daratan dari Rimo, Danau Paris dan daerah gunung itu kami yang di situ berjuang. Nah, alhamdulillah Abuya, sekarang kami sudah mendirikan posko induk, tempat berkumpulnya nanti setiap kecamatan-kecamatan. Ada kan kami bimbing itu ada sekitar 5 kecamatan. Alhamdulillah sudah penimbunan sudah selesai. Insya Allah sampai ke Tanah Barus pun, kalau Abuya yang menyuruh kami berangkat ke Tanah Barus, siap kami juga dari Jamaah Rimo untuk membantu kawan-kawan di Tapanuli Tengah. Amin. Allahu Akbar. Nah, sedikit saya ceritakan di Tanah Barus ini agak unik, Abuya. Mohon sedikit waktu. Pertemuan dengan Pak Haji Jawale ini luar biasa pertemuannya. Kami ini bertemu bukan di tempat yang biasa, bukan di masjid, tetapi di kafe karaoke. Ini luar biasa. Kami datang dengan memakai kain sarung semuanya. Sementara karaoke itu masih hidup, orang masih bernyanyi-nyanyi sorak gembira. Kami datang dengan berkain-kain seperti ini. Lalu ada kawan kami berkata, "Lu apa nggak salah tempat kita ini? Kita pakai kain sarung, yang kita datangi siapa ini?" Saya bilang tidak. Abuya mengajarkan cinta dan kasih sayang kepada siapapun, bahkan kepada ahli maksiat. Ini harus kita terapkan. Kapan lagi kita melatih ini kalau tidak sekarang? Kenapa kita mencintai orang lain karena ada ketaatan kepada beliau, tetapi kita membenci orang lain karena dia bermaksiat kepada Allah? Mungkin dengan kasih sayang kita nanti, orang yang akan kita datangi tersebut, itulah sesungguhnya pejuang kita di dalam MPDT. Amin. Nah, lalu kami berbicara sambil minum. Ketika itu yang kafe main juga, musik jalan terus. Tapi kami ketika itu berdiskusi dengan Pak Haji Jawali. Nah, ketika inilah kekaramatan Abuya, itu saya rasakan dan kami rasakan. Ya Pak Haji Jawali ya, ketika kami memberi buku dari Abuya, Risalah Tauhid Tasawuf jilid 1 dan jilid 2 ke tangan beliau, beliau gemetar. Apa mereka ini percaya dengan saya untuk mengemban amanah Abuya ini, sementara saya tinggal di KPKP? Kerjaan saya begini, dia ceritakan. Tetapi ketika itu ketulusan hati beliau nampak, karena begitu buku Abuya itu kami beri kepada beliau, beliau meneteskan air mata. Sampai kami mau pergi pun dari tempat karaoke tersebut, beliau tetap meneteskan air mata. Dan tadi malam beliau bercerita kepada saya, "Wali, saya sangat susah sekali menangis. Seumur hidup saya susah menangis. Saya ini mantan anak jalanan.
Tetapi wali, ketika saya melihat wajah Abuya, saya tidak sanggup. Saya meneteskan air mata. Doakan wali, dukung kami di Barus. Mudah-mudahan Barus akan kembali menjadi kampung tauhid tasawuf atau tauhid sufi, seperti apa yang dikatakan Hamzah Pansuri adalah salah seorang tokoh ulama sebesar yang selalu menyebut-nyebut tanah Barus. Hamzah Pansuri ke negeri Mekah mencari Tuhan di Bait Ka'bah. Ke Barus, ke Kudus, sangatlah payah. Harus disebut, akhirnya dapat di dalam rumah. Inilah mudah-mudahan Barus juga akan mendukung kegiatan MPTT. Mudah-mudahan MPTT ini bersinar ke seluruh dunia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma fiqlah wa mitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk bikinnya Allah di hari yang berbahagia ini kita sudah dapat berkumpul di tempat yang mulia. Salawat kepada baginda Nabi Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat beliau sekalian yang kita cintai bersama. Kita muliakan abuya kita beserta Inyak dan Dumi dan seluruh keluarga besarnya. Dan kepada alim ulama, guru-guru kita, baik daripada Cibinong dan orang-orang tua kita daripada anggota dewan, dan kepada seluruh wali-wali nagro, gubernur-gubernur, dan kepada pakar-pakar tauhid tasawuf, teristimewa kepada ibu bapak jamaah yang dicintai oleh Allah. Jadi baiklah ibu bapak sekalian, di dalam perjuangan yang di tempat kami, kalau kita meninjau daripada orang-orang alim, daripada pimpinan pesantren, sampai sekarang yang pesantren besar belum ada yang bergabung di tauhid tasawuf. Adapun pendekatan-pendekatan silaturahmi kita sudah melakukan sejak pertama saya adalah tauhid tasawuf 2015. Namun belum dapat mereka memahami apa itu tasawuf sufi yang digagas oleh majelis pengkajian tauhid tasawuf oleh abuya kita. Namun guru-guru yang tidak ada pesantren, ada juga yang bergabung daripada murid-murid ulama-ulama kita, dan juga dulu ada almarhum Tuku Yahya, dan juga itu murid abuya sebenarnya. Dan ada Walid Takarya, juga alumni Darussalam, hari ini bergabung dalam tauhid tasawuf daripada Daya Darussalam. Makanya ibu-ibu, ilmu ini seperti kita mendengar diceritakan oleh ulama-ulama kita. Ulama sufi ini, ilmu sufi inilah ilmu hak. Jadi bagi orang yang dipilih oleh Allah, siapapun dia, walaupun dia maksiat, kalau orang itu dipilih oleh Allah, maka dia dapat memahami dan bergabung di dalam tauhid tasawuf sufi. Maka ibu bapak sekalian, kami di sana, di jalur Gaza, yang kami perjuangkan hari ini, melatih diri kami, membiasakan benar guru di dalam tarekah. Dan alhamdulillah, sekarang semua sudah ada posko. Kalau kami di Utara Timur, posko sudah kami buat, dan kami melatih diri kami sebagaimana kita melihat perjuangan abuya kita berjuang. Itu 5P ibu-ibu. Mulai daripada abuya 5P kami melatih itu, dan hari ini alhamdulillah sudah dapat kita bangun posko, dan sekarang posko itu terbuka 24 jam. Sebagaimana yang dicantum dalam makalah oleh abuya, baca Al-Quran, berkumpul-kumpul orang jahil, orang maksiat, orang alim, dan orang berilmu pengetahuan di situ. Berbisnis nafsu, dan kami dapat melakukan melatih ibadah, ilmu, amal, hal, dan syuhud di posko itu sendiri. Sehingga saya menanamkan pada jamaah kecintaan di dalam tarekah. Hari ini alhamdulillah anak-anak jamaah setelah tamatkan SD, mereka
diberikan anaknya ke posko mondok. Artinya hari ini alhamdulillah sudah ada yang mondok 25 orang daripada anak-anak perempuan dan laki-laki. Dan jamaah istiqamah setiap hari Sabtu sehingga membawa hartanya semua hari Sabtu dapat berkenduri sampai malam. Jadi terbuka posko itu 24 jam dan kami berdakwah melatih diri kami berkasih sayang. Artinya pada keluarga kita sendiri dan pada jamaah kawan-kawan. Dan alhamdulillah di sana nggak ada yang ditentang lagi. Kalau ada pun bisik-bisik itu bersembunyi-sembunyi itu biasa. Sejarah sufi memang demikian. Tapi kita nggak pernah ragu, jangan pernah takut karena ilmu ini ilmu hak. Siapapun dia tidak bisa menentang ilmu ini, apalagi menghilangkan. Dan siapapun dia tidak bisa membantu ilmu ini, karena ilmu ini dibantu oleh Allah, oleh wali-wali Allah, oleh Rasulullah dan oleh Allah sendiri. Makanya ibu bapak sekalian, tinggal kita sekarang di penghujung perjuangan. Ini sudah mendekati kepada terakhir daripada perjuangan ini. Ini saya melihat sudah berhasil perjuangan ini. Daripada elit-elit pemerintahan semalam kita melihat. Kalau dulu Abuya bergerak bersama anak-anak jalanan, hari ini sudah ada pembesar-pembesarnya pemerintahan. Dan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Wali Nanggro Matang, Wali Munat. Kemudian selanjutnya penyampaian dari Ibu P2D, Ibu Siti Nahziah kepada izin Abuya ya dan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji kepada Allah, selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati, yang kami cintai, Abuya kita bersama, Murabbina wa Mursyidina, yang tidak pernah lelah, tidak pernah jenuh mengajak kita untuk menghadirkan hati kepada Allah. Mudah-mudahan Abuya, Nyak dan Umi, Uma Mulia terkhusus, dan seluruh keluarga besar Abuya mudah-mudahan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan perjuangan Abuya. Amin ya rabbal alamin. Kepada tercinta Nyak dan Umi juga selalu setia dalam suka dan duka. Ini perlu dicontoh oleh ibu-ibu, khususnya ibu-ibu P2T. Sedikit kilas balik kepada anggota DPRA, para pejabat eksekutif maupun legislatif. Maaf Abuya, sedikit cerita bahwa kami dulu pernah diamanahkan oleh rakyat untuk menjadi anggota DPRA. Berkat doa Abuya dan doa Nyak dan Umi, alhamdulillah kami duduk satu periode sebagai anggota DPRA maupun eksekutif legislatif. Banyak yang bisa dilakukan untuk MPTT ini. Abu tidak butuh pemerintah, ini perlu kita garis bawahi dan kita camkan. Jadi perlu kita bantu. Sekali lagi saya tegaskan, Abuya tidak perlu pemerintah, tapi pemerintahlah yang perlu Abuya. Karena Abuya pergi dari satu desa ke desa yang lain untuk mengetuk pintu hati. Tanpa kita, Abuya tetap pergi. Karena Abuya melihat dengan mata batin, sayang kepada kita. Kalau secara lahiriah Abuya sudah cukup, maupun batin, keluarga beliau sudah semuanya dekat dengan Allah. Tapi kitalah, kalau kita ke sini bukan sayang kepada Abuya, tetapi sayang kepada diri sendiri. Jadi marilah sama bahu membahu, baik ulama, pemerintah, masyarakat,
terutama Bapak Kecik. Kalau Keciknya bagus, masyarakatnya bagus, maka kabupatennya, kecamatannya akan bagus. Saya sedikit mengatakan program, kita pernah, maaf Abu ya, dengan anggaran aspirasi pernah membangun juga MPTT gedung pertemuan. Kemudian saya berharap kepada Pak Azhar, tolong lanjutkan program yang tertunda, yang pernah dicoret dulu, tentang mobiler Irfani, karena sangat bermanfaat. Ketika kami pengkaderan kemarin, itu sangat bermanfaat mobiler di sana. Mudah-mudahan bisa diusulkan kembali di tahun 2023. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, selanjutnya penyampaian dari Wali Nanggro Sikli. Kepada Wali Nanggro Sikli dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kita pada Allah SWT. Salawat dan salam pada Rasulullah SAW, pada Abuya, Ya dan Umi. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kekuatan untuk membimbing kita semua dan Allah SWT. Dari tadi saya sudah dengarkan penyampaian dari teman-teman kita semuanya tentang perjuangan MPTT di daerah masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya, tinggal di Sigli dan dituju sebagai Wali Nanggro di daerah ini. Pekerjaan saya sebagai ASN di Rumah Sakit Umum Sigli. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan permintaan pada Abuya, kita sama-sama berjuang di daerah masing-masing. Disiplin dalam doa supaya kami dapat bergerak dari hati ke hati sebetulnya. Karena kalau kita keras sekali disiplin sana, mereka lebih keras pada kita. Mereka punya kekuatan sampai-sampai tunggu sana melihat kalau pakai PC MPTT, tengok ini aja. Di mobil kita dalam pakai MPTT saja sudah, ini orang lahdi lain pada kita. Seperti itu tanggapan mereka. Dapat memberi pencerahan sedikit tentang bagaimana di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyampaian dari Wali Nanggro Takengon. Kepada Wali Nanggro Takengon, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taufik hidayah, anugerah, dengan keberkahan murabi kita bersama, atas izin Allah lah kita dapat berkumpul di pesantren Darul Ihsan yang sangat mulia ini. Selawat beriringan salam semoga Allah sampaikan kepada ruh Rasul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta pengikut setia beliau sampai akhir masa. Yang kita muliakan dan dimuliakan Allah, Abuya kita bersama, semoga Abuya disehatkan Allah badannya, dipanjangkan Allah umurnya, disempurnakan Allah segala cita-cita murabi kita bersama yang begitu cinta dan sayangnya kepada umat di akhir zaman ini. Rela dia korbankan keluarganya, tenaganya,
pikirannya, kesehatannya, tidak peduli supaya umat ini selamat dunia, selamat akhirat. Karena umat ini sudah jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah dunia ini tempat tujuan, seolah-olah dunia ini menentukan. Inilah yang disayangkan Abuya kita bersama besertanya dan Umi serta keluarga besar Abuya. Semoga Umah dengan keberkahan Abuya diangkat Allah penyakitnya. Tempat tinggal nama desanya Penderesarin, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Saya sebelum bertauhid tasawuf dulu pernah dagang kopi, kemudian buka showroom mobil, kemudian kata Abuya saya dikenal sebagai tabib. Jadi setelah bergabung dengan Abuya, kata Abuya waktu itu datang sama Tengku Hairunas ke rumah belum posko, dan rumah saya pun kecil, dan diamanahkan Abuya perjuangkan ajaran ini supaya selamat dunia selamat akhirat. Jadi Anda diangkat sebagai wali Nanggro, Anda itu sebagai pelayan umat, bukan dilayani tapi Anda pelayan. Jadi saya amanah itu yang saya pegang Abuya. Insya Allah sampai sekarang saya melayani umat. Kata Abuya, apa yang perlu kita bantu, perlu tenaga kita bantu, perlu harta kita bantu, saling membantu dan saling peduli dan berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Posko yang sudah saya dibangun dengan keberkahan Abuya 5 buah Abuya. Di pusat kota 1, kemudian Kecamatan Celala 1 buah, Kecamatan Jagong 1 buah, Kecamatan Silinara 1 buah, dan kemudian ini Kecamatan Kutepanang dalam proses pembangunan Abuya. Semoga dengan keberkahan Abuya, posko itu Bali yang dibuat semoga mengantarkan umat kepada Allah dengan keberkahan Abuya. Dan sekarang banyak orang-orang alim yang sudah gabung Abuya, bahkan dulunya menentang dan punya jamaah. Sekarang insya Allah bulan puasa udah ada saya berangkatkan orang alim itu 2 orang Abuya. Semoga beliau istiqamah dan bisa mengajarkan tentang ilmu syariat di posko-posko dan Bali-Bali. Dan Bali kita juga mengajarkan anak-anak mengaji Abuya, orang tua, tentang ilmu syariat supaya jangan dikatakan nanti tauhid tasawuf ini tidak bersyariat. Jadi Abuya saya selalu menyebutkan, menceritakan siapa sosok murabi itu Abuya. Saya menceritakan karena saya tidak alim Abuya, saya tidak punya ilmu. Jadi apa yang saya rasakan setelah saya dipertemukan Allah dengan Abuya, itu yang saya ceritakan. Kemudian keberkahan Abuya, itu yang saya ceritakan Abuya sama jamaah. Karena saya ingat kata Tengku Hairunas, kalau kita tidak alim, Tengku Said, kita apa yang kita rasakan sama Abuya itu saja yang didakwahkan karena kita tidak alim. Maka itu yang saya dakwahkan Abuya. Apa yang membuat perubahan kepada anak saya, istri saya setelah berjumpa dengan Abuya, itu yang saya ceritakan Abuya. Sebelum saya berjumpa dengan Abuya, suka marah-marah, cinta dunia. Tapi sekarang marahnya udah berkurang, cinta dunianya sudah kurang, tapi tidak pernah susah yang saya rasakan Abuya. Rekan Abuya, semoga kami khususnya di Kabupaten Aceh Tengah Abuya istiqamah, dan doakan kami Abuya supaya jangan saya membawa jemaah kepada diri saya, tapi betul-betul membawa jemaah kepada Abuya. Jangan membesarkan diri, karena ini bukan tujuan kata Abuya. Tujuan kita adalah membesarkan Allah. Kita tidak pernah mengenal Allah, maka besarkan orang yang beserta Allah supaya kita mendapat limpahan dari murabi kita bersama. Semoga
Hanya ini yang dapat saya sampaikan Abuya. Mohon diperbanyak Abuya beserta keluarga besar. Mungkin sudah lancang saya ngomong Abuya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wali Nanggro Kutasane. Kepada Wali Nanggro Kutasane kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuya beserta keluarga sekalian yang kami muliakan, mudah-mudahan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada seluruh wali-wali Nanggro dan para gubernur, dan juga kepada unsur pemerintah, dan yang kami muliakan juga kepada guru kita Kiai dan Jatmuzi dari Bogor, dan juga istimewa kepada Wali Jakarta yang senantiasa bersama Abuya kemana saja Abuya berada, dan kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu, nama saya Sami'an, saya berasal dari Kota Cane, dan saya belajar dulu di Darussalam 3 tahun, kemudian pindah ke sini sejak tahun 2007 sampai sekarang. Dan ibu-ibu, selama saya di sini, saya merasakan kalau seandainya saya tidak belajar sama Abuya, mungkin ketika pulang kampung itu bukan menyampaikan ilmu atau berdakwah, malah jatuhnya ke kebun. Maka ini salah satu berkah dan begitu besar keberkahan Abuya dan NPTT ini, ibu-ibu. Maka ibu-ibu jangan sungkan-sungkan antarkan anak sini mengaji. Jadi sebelum saya pulang ke Kota Cane dulu, ibu-ibu, Abuya pernah berkata kepada saya bahwa nanti kalau kamu pulang ke Kota Cane jangan mengandalkan ilmu. Kenapa? Karena dengan mengandalkan ilmu, orang bukan semakin dekat, malah semakin jauh. Sebab dengan ilmu itu, tanpa kita sadari ternyata dapat membawa pada wujud diri. Kemudian Abuya bilang pada kami, yang diandalkan itu 3 perkara. Yang pertama yaitu akhlak yang mulia, kemudian adab, menghormati dan menghargai, termasuk tengku-tengku di situ, orang-orang tua di situ dihargai, kemudian dapat bergaul dengan baik. Alhamdulillah dengan arahan Abuya dan keberkahan NPTT ini, tidak lama, hanya beberapa saat, jadi jamaah di Kota Cane itu semakin bertambah. Yang mana dulunya ibu-ibu di tempat saya itu tempat orang minum khamar, mabuk, minum tua, dan berjudi. Itu berjudi malam jam 2 pulang, sampai ke rumah bertengkar. Jadi dengan adanya NPTT, alhamdulillah itu pengakuan istrinya sendiri, selama ada NPTT, jadi suaminya tidak lagi berjudi dan tidak lagi mabuk-mabukan. Dan maka saya serahkanlah jamaah itu kepada Abuya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih yang kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sumian, Wali Nanggro Tekimon. Ya, Wali Nanggro Kutasane. Kemudian kita persilakan kepada Wali Nanggro Subul Salam. Kepada Wali Nanggro Subul Salam dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang mulia dan dimuliakan Allah, Buya kita bersama yang kita cintai dan keluarga, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati beliau. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru kami, KJZ, beserta para wali negro, para gubernur. Kemudian yang kedua, saya melihat di kota Subul Salam sebenarnya sangat tinggi potensi untuk mengembalikan marwah Syekh Sang Sufi Agung Syekh Hamzah Mansuri. Akan tetapi ya Bu ya, sebagaimana yang kami ketahui bahwa perjuangan di kota Subul Salam tidak semudah yang kita bayangkan. Mengapa? Karena mereka merasa ada bertarekat. Karena mereka merasa tahu tentang sesuatu yang kita sampaikan, yang disampaikan oleh Abuya. Ternyata di lapangan tidak. Justru ahli tarekat A bentokan dengan tarekat yang B. Padahal setelah dikaji-kaji, mereka masih satu silsilah, paling beda-beda tipis. Tapi sampai saat ini belum ada harmonisasi yang terlihat di kota Subul Salam. Hanya yang dapat maju ke tengah mereka hanya majelis pengkajian tauhid tasawuf, karena Abuya lah menurut saya yang telah mengajarkan kepada kami untuk melihat diri paling hina, tidak punya apa-apa, tahan disakiti dan tidak menyakiti. Walaupun sampai saat ini kami masih di backlist oleh beberapa masjid, tapi kami memberikan hadiah kepada orang yang membenci. Tapi kami menganggapnya orang membenci itu justru menyayangi kami, karena MPTTI sekarang muncul dukungan dari banyak puluhan organisasi masyarakat, LSM, bahkan termasuk dari peminum arak, dari anak-anak narkoba sudah bergabung sekarang Abuya di DPRK Kota Subul Salam, Bang Bahagia Maha. Kemudian juga hadir bersama kita yaitu Bapak Baginda Nasution, beliau yaitu Ketua GP Ansor. Hadir juga bersama kita di sini yaitu Bang Radi, Pak Bahari, Wan Haji Dedeh, yang dimana dulu kita buat di Kreatif Seribe di depan rumahnya masjidnya Bu ya. Kemudian juga hadir bersama kita di sini Ketua KNPI Kota Subul Salam yang terpilih sebagai yaitu Ketua Pembangunan Gapura Tauhid Sufi di Kota Subul Salam, bagaimana yang disampaikan oleh Gubernur MPTT Subul Salam tadi malam, bahwa kami datang kemari selain menghadiri haul yang diundang oleh Abuya, juga ingin memohon kesediaan Abuya yaitu untuk bersedia hadir yang ditunggu oleh masyarakat Kota Subul Salam, yaitu untuk meletakkan batu pertama pembangunan Gapura Tauhid Sufi di Kota Subul Salam. Untuk itu maka hari ini akan ada beberapa kita yang berbaiat dari Kota Subul Salam, yaitu untuk segera berjuang di Kota Subul Salam. Itu saja Abuya yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas seluruh kekurangan. Terima kasih atas seluruh perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wali Negro Subul Salam. Kemudian selanjutnya yang akan disampaikan oleh perwakilan Aceh Barat oleh Profesor, kepada Profesor dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kita sajikan kepada Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia Abuya serta keluarga besar Abuya, dan juga kemuliaan kami pada ayahanda kita Kiai dari Cibinong Bogor yang telah jauh
datang menjumpai kita bersama di sini, dan juga penghormatan kami kepada seluruh abu-abu, wali-wali, Syekh antara saudara ini. Baiklah, kami diminta untuk menyampaikan perwakilan dari Aceh Barat yang seharusnya mungkin oleh wali, tapi baiklah, kami perkenalkan diri. Nama kami Rahmat, pekerjaan pedagang ikan di Melabuh, juga gabung dalam GAPI, Gabungan Pedagang Ikan Aceh Barat. Juga tadi Abu yang mengatakan kenapa disebut profesor, itu mungkin dari guru kami bintang 3 menyampaikan itu. Mungkin ada dalam banyak hal kami sering berembuk dan kami sering menyampaikan suatu kebagusan untuk bisa mengamalkan kami apa yang disampaikan oleh Abu Yah di kami di Aceh Barat. Dan juga alhamdulillah kami mendengarkan penyampaian dari beberapa wali, dan kami cukup inspiratif apa yang disampaikan oleh Wali Rimo. Mungkin apabila seluruh wali menyampaikan seperti Wali Rimo dan berbuat seperti itu, kami rasa seluruh penjuru Aceh ini akan bertasawuf. Dan juga tadi apa yang disampaikan oleh Wali Suku Salam dan Wali Takengon juga sangat inspiratif. Kenapa? Tadi dikatakan wali bukanlah dilayani, tetapi melayani. Ada GAPI, balai radiator, balai bengkel, dan banyak balai-balai lainnya, yang mana semuanya bukanlah orang alim, semuanya berasal dari jalanan semuanya. Seumpama pedagang ikan, kita tahu kalau dulu, dan juga kami di Melabuh ada wali kota, ada komandan, ada aspri lagi, yang mana komandan aspri tidak ada di tempat lain. Ada bintang 3, ada MPU Aceh Barat. Kelompok radiator itu dari agen-agen. Nah, yang mungkin dulunya kita tahu bagaimana agen-agen itu bermain mencari rezeki. Insya Allah hari ini berzikir semua siang malam Abu Yah. Subhanallah, mudah-mudahan itu tidak terlepas dari keberkahan doa guru kita. Kami kepada gubernur, kepada guru, semoga nanti akan membentuk kelompok-kelompok para tekong-tekong Bu ya, tekong-tekong pedagang ikan. Nah, insya Allah mungkin semoga lebih bersinar lagi dari tasawufnya. Kami rasa cukup di sini. Lebih dan kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang memuliakan dan dimuliakan Allah, ya kita bersama ustaznya dan keluarga besarnya, dan doakan Abu Yah dipanjangkan umur, disehatkan badannya, dimudahkan perjuangannya, dan kita semua istiqamah mengikuti jalannya. Kepada ayahanda yang cenderung senantiasa setia membantu perjuangan Abu Yah. Ada guru-guru kami yang lain, ada Imam Wadi, ada Imam Besar Masjid Al-Sunnah, dan di Pango, kemudian pada Abu Muda, Walid, dan Abah, kemudian kepada pakar-pakar, kepada asisten komandan, pada para gubernur, seluruh gubernur, pada seluruh wali-wali, karena sudah diberikan dingin hatinya oleh Allah. Kita melihat dengan pelajaran tauhid tasawuf, panas ini siapa yang berikan?
Allah. Matahari menyaksikan apa yang kita lakukan hari ini, maka menyinari dengan cerah, tapi hati kita tidak boleh panas. Kenapa tidak panas hati? Karena selalu melihat hujan dan panas itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tauhid. Ketika kita mengeluh dengan panas ini, berarti kita tidak bertauhid. Ketika mengeluh pada hujan banjir, berarti kita tidak bertauhid. Tauhid tasawuf telah memberikan, telah mengajarkan kepada kita untuk merasakan keberadaan Allah pada setiap yang maujud. Jadi ini adalah modal kita, maka baru bisa kita bahagia, tenang. Saya banyak dapat pelajaran dari Adinda Mulia. Ditimpa musibah, menerima dengan ridha. Bahkan kita melihat sedih, tapi beliau mengatakan nikmat yang diberikan Allah kepada saya, kepada ayah saya, kepada keluarga saya, dibandingkan dengan sakit yang saya derita. Padahal Adinda Mulia sudah tidak bisa melihat. Bagaimana kalau kita tidak bisa melihat? Mungkin kita berkeluh kesah, tapi karena sudah ditanamkan abuya ketauhidan kepada beliau, beliau menerima dengan ridha. Ini tidak seberapa ujian ini. Belum tentu kita mampu. Belum tentu kita mampu. Belum tentu kita bisa. Tujuan kita adalah kita, bukan hanya Wali Nangro, tapi kita semua diajarkan oleh Abuya. Kita untuk orang, bukan orang untuk kita. Kalau kami laki-laki, kami untuk istri, kami untuk anak dalam keluarga, bukan istri untuk kami, anak untuk kami. Begitu sebaliknya, kalau sudah istri untuk suami, anak untuk ayah ibu, maka amanlah keluarga. Jadi ketika kita merasa istri untuk saya, anak untuk saya saja yang didengar, istri tidak dengarkan. Begitu dengan masyarakat. Begitu juga kami Wali Nangro, jamaah itu untuk kami. Jadi maka jamaah itu tidak pernah kami dapatkan. Tapi kami untuk jamaah, itulah yang bisa kita berkasih sayang dengan sesama jamaah. Maka kita bisa menerima, bisa memberi. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, sudah banyak pelajaran, ilmu, pengalaman yang diberikan, baik dari Abuya. Dan sayang Abuya didatangkan guru-guru lagi untuk mengetuk hati kita. Yang sering kemari misalnya ayahanda kita Kiai Jenderal Muji, ini begitu besar diberikan Allah pada kita. Jadi ibu bapak sekalian, tauhid tasawuf ini tidak perlu saya ceritakan lagi. Sudah semua kita sama-sama mengetahui. Sudah ke ASEAN, sudah kemana-mana. Yang penting kita patuh, takzim, taslim saja, mengikuti ayah rohani kita dan para guru-guru kita yang kita cintai. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Amin. Demikian, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Wali Nangro Jakarta. Kemudian penutup, kita persilakan, kita memohon kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat luar biasa haul guru kita yang 63 tahun malam hari ini. Kita sampaikan Al-Fatihah dan tentunya secara khusus juga kepada Abuya Haji Amran Wali Al-Khalidi, sehat walafiat. Amin. Ingin mau lihat Abuya sehat? Mau. Iga.
menurut tesis Abuya, saat ini saya mengambil MAP. Sudah selesai MAP, Epicom di UNSU. Dalam beberapa ini ada tesis, saya lihat. Abuya ini bisa kita senangkan. Yang pertama adalah kita kembangkan majelis tasawuf di seluruh pelosok desa. Betul? Betul. Yang kedua, hari ini beliau tersenyum. Bahagia. Apa itu? Berdiri posko tasawuf di tapak luar. Amin ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 3. Yang ketiga ini Abuya sedikit berat. Yaitu sampaikan kepada penjuru dunia Ratib 1000, Ratib 1000. Tujukan hati. La ilaha illallah. Semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang, tembus lagi. Ya, kasih. Jadi 3 menyenangkan hati Abu pada malam ini. Anda punya HP? Fotokan kiri kanan, fotokan Abuya, share bahwa kita punya Abuya Amram Wali Al-Khalili. Allah Akbar. Umi punya? Sana kan? Kami titipkan Abuya ini. Kami jauh dari Sibolga. Sebetulnya saya juga diumbing Bang Sahar. Saya mau perjalanan dinas ke Medan. Tiba-tiba datang SMS. Abuya memanggil. Wah, udah dicek ini. Hilang duit. Allah Akbar. Rupanya saya mau tanya Abuya ini marifatkan saya apa cemana ini? Bingung. Sehingga datang ke sini membawa teman-teman dan insya Allah besok diberikan tarikat kepada kawan-kawan saya. Amin. Untuk mengembangkan tasawuf ini, MPTD ini bawa kawan-kawan masing-masing. Satu. Barulah kita kuasai Asia. Ini Abu ini hebat ini Abu ini. Saya tengok Facebook sudah menteri, perdana menteri. Masya Allah. Luar biasa Abu ini. Berarti kalau Abu yang dibawa ke Sibolga, maka melanjutlah menjadi anggota DPRD kembali saya ini. Kesempatan. Saya pandang-pandang dari tadi saudaraku, ada yang ngasih air, ada yang ngasih aqua. Nah ini aku pandang-pandang ya Abu ya. Mau minta juga aku sama Abu ya nanti. Nah, supaya tenang hati, senang rakyat melihat saya. Amin. Amin. Kalau begitu, saya bawakan ini ada 2 maspion, 2 kotak. Saya masukkan dalam mobil, tak muat mobil Abu ya. Saya kira-kira ini tempat kita untuk sholat, ini panas nih. Nah, saya masukkan 2 dulu. Insya Allah nanti ke depan kita tambah lagi. Nah, inilah enaknya sama Abuya ini. Saya nggak punya guru. Abuya bertanya, Mel, ya Abuya, dari mana sebelumnya belajar? Jangankan belajar Abuya, duduk berselah pun belajar sama Abuya. Ini Abuya. Jadi itulah kadang-kadang ini Abuya memang sengaja memilih kita. Mungkin ada supaya cepatlah nanti baik-baik Jamil ini menjadi orang baik. Amin. Abuya, ini kami serahkan untuk bisa dipasang di masjid dan kemudian rasa bangga Abuya dengan senang hati kami serahkan ketua. Dingin hati, dingin jiwa. Orang tua sudah tersenyum Abuya, cepat aku bersenang. Terbayang rasa capek 13 jam ke sini Abuya. Demikianlah kiai yang hadir dari Cibinong, tuan-tuan guru, yang tua tak disebut gelar, yang muda tak disebut nama, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya,
Bila lewat nanti ke Padang, singgah di Sibolga, saya ketua Golkar di Sibolga. Dan juga saya Abuya sudah dinobatkan menjadi ambasador BPJS. Saya Aceh sudah jalan. Target saya adalah bersama BPJS mengasuransikan, melindungi kepala desa, mengangkat desa, guru, jenazah, muadzin, insya Allah di tangan bupati, ketua DPRD, insya Allah 2022 akan terwujud di penjuru Aceh ini. Amin. Itu ilmu Abuya saya ambil. Izin Abuya. Jadi ketika di hotel Grand Mercure Medan, saya tampilkan internet ini. Kan ada acara Islam Medan di Abuya. Main, wah, 10.000. Saya adalah muridnya Abuya. Wah, enggak saya Abuya. Kan? Tengok ada kepala daerah. Jumpa nama kepala. Saya jual nama Abuya. Secara positif. Itulah, saudara-saudara aku sekali lagi, mari bangga menjadi murid Abuya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kata kalimat yang kurang pas. Wali Jakarta, ini ilmu saya masih dangkal. Tapi semangat harus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sibolga menuju Pau, sehingga berlama-lama di pos tasawuf dapat Tuhan. Dalam hidup jangan ragu, kunjungi Darul Ihsan, minta bimbingan ilmu dari Abuya Wali. Pengumidian Bung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih, Saudara Sekaman.